Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu ini untuk menambah wawasan kita dan menebalkan iman kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalani menjadi amal soleh kita di sisi Allah SWT. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang keluarga sakinah, dan tema kita masih kenapa keluarga kita tidak sakinah, padahal membangun keluarga itu tujuannya adalah mencapai sakinah, dan ini merupakan salah satu syariat Allah. Kita memulai pernikahan dengan lamaran, dengan ijab kabul, lengkap dengan syarat-syaratnya, mahar, saksi, wali, dan hal-hal yang kalau kita ikuti dengan benar mestinya akan membuat kita mendapatkan sakinah itu. Nah, kemarin kita sudah membahas mulai dari kita tidak siap menerima pasangan kita, kemudian salah niat, sampai kemudian kita tidak bisa merawat kesolehan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu poin yang mungkin juga menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Kenapa keluarga kita tidak sakinah adalah karena ada kezaliman. Saya menemukan kalimat ini, jadi ada kedzaliman, karena saya menemukan apa yang ditulis ya oleh Imam Al-Jazairi mengenai firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kemudian beliau mengatakan ja'ala baina zaujaini mawaddatan ay mahabbatan wa rahmatan ay syafaqatan illa idza dzalama hadumal akhar fa inna tilkal mawaddah wa tilka rahmah qad tartafi hatta yartafi adzulm wa yasudul adl wal haqq. Allah akan memunculkan mawaddah wa rahmah dalam pasangan suami istri yang menikah. Illa kecuali idza dzalama ahadumal akhar, kecuali jika salah satu di antara mereka berdua mendolimi yang lainnya. Fa inna tilkal mawaddah wa tilka rahmah qad tartafi'. Karena kalau ada kedoliman maka mawaddah rahmah itu akan terangkat, hilang dari keluarga itu, hatta yartafi dzulm, sampai kedoliman itu yang menghilang. Nah, kalau nanti sudah dolimnya hilang, ada keadilan dan kebenaran, maka mawaddah warahmah itu akan muncul. Jadi ayat penjelasan Imam Al-Jazairi mengatakan bahwa salah satu yang membuat tidak munculnya sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarga adalah ketika salah satu di antara suami istri itu mendolimi pasangannya. Apakah suami yang mendolimi istrinya atau istri yang mendolimi suaminya? Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang melarang kita untuk bersifat dolim. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kedzaliman itu bainakum muharraman, menjadi haram di antara kalian. Fala tadzalimu, maka janganlah saling mendolimi. Ya, maka janganlah saling mendolimi. Ya, jadi Allah mengumumkan bahwa dolim itu haram. Jadi apapun kejadian yang menimpa hidup kita, itu tidak mungkin Allah mendolimi kita. Jadi kalau ada orang yang punya masalah berat dalam hidup kemudian menyalahkan Allah, kenapa aku harus mengalami seperti ini, Tuhan tidak adil, itu kalimat yang dipinjam dari sinetron.
bukan kalimat yang benar, karena Allah Maha Adil. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Allah Maha Adil. Jadi kalau sampai nanti kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, itu merupakan hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apapun musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kalimat-kalimat menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak adil, itulah kalimat-kalimat yang menunjukkan kebodohan sekaligus keputusasaan. Orang banyak salah tapi nggak mau salah, nggak mau disalahkan. Begitu dia memanen kesalahannya, dia tiba-tiba tidak terima dan kemudian menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau dirunut orang tua yang maaf ketika sakit kok anak-anaknya nggak ada yang merawat, percayalah dulu waktu anak-anaknya masih kecil orang tua ini juga nggak merawat. Mungkin hanya waktu sakit itu dia malah tinggal mancing gitu loh. Nah sekarang ketika dia tua anaknya ya tidak punya bayangan wong zaman nom ya ora ditungoni bapak. Wong saya kemarin sampai ketemu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian di rumah sakit berhari-hari. Itu sampai pulang ke rumah itu suaminya nggak jedul kok ke rumah sakit. Nah sesuatu nek kowe yang rumah sakit anak murah jedul ya ora apa-apa. Itu buah yang harus kamu ambil gitu loh. Jadi nggak mungkin Allah itu mendolimi manusia, karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi ini, aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kedoliman itu muharraman bainakum, menjadi haram di antara kalian. Maka jangan saling mendolimi, karena mendolimi itu adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedoliman itu akan membuat hidup kita tidak nyaman, karena pada dasarnya perbuatan dolim itu adalah perbuatan yang menggelisahkan. Oke, sedangkan yang di bawah masih riwayat Imam Muslim, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dari berbuat kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang suka mendolimi orang lain, maka pada hari kiamat nanti dia akan merasakan kegelapan. Dua hadis yang cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa kedoliman itu jahat, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian di sini tadi sudah saya tampilkan perkataan Imam Al-Jazairi, laki-laki dan perempuan yang menikah pasti akan muncul dalam keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Allah yang memunculkan. Kalau sampai nanti tidak muncul, salah satunya dikatakan ila idza dzalama hadumal akhar. Kecuali ketika salah satu di antara pasangan itu mendolimi yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Mari kita coba bandingkan dua ayat. Surat At-Taubah ayat yang ke-71 dan surat At-Taubah ayat yang ke-67. Perhatikan dua ayat ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi dalam ayat ini titik tekannya adalah pada perbedaan jenis kelamin. Begini, ini ada laki-laki, ini ada orang yang beriman tapi laki-laki. Ini ada orang beriman juga tapi perempuan. Mereka yang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka akan menolong sebagian yang lain. Jadi titik tekannya pada jenis kelamin dan kesamaan iman. Imannya sama-sama beriman, bedanya yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Nah, di dalam surat At-Taubah 67 dikatakan al-munafiquna wal munafiqat, laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. Jadi ini juga sama-sama munafik, cuma yang sini laki-laki sini perempuan. Ba'du min ba'din, sebagian mereka nanti juga akan menolong sebagian yang lain. Jadi prinsip dasarnya yang namanya laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan berbeda. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, karena mereka berbeda, maka bertemunya laki-laki dan perempuan itu akan melahirkan konsep tolong-menolong. Laki-laki menolong perempuan, karena ada hal-hal yang tidak dimiliki perempuan tapi dimiliki laki-laki. Perempuan menolong laki-laki, karena ada pada diri perempuan yang laki-laki tidak memilikinya.
Bahkan pada masyarakat yang menolak laki-laki atau menolak perempuan, pada praktiknya mereka tolong menolong. Contoh pada masyarakat yang menerima konsep LGBT, ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Sekarang mulai ada dan mulai banyak. Bahkan di Indonesia baru saja terjadi ada satu pesta yang laki-laki sesama laki-laki melakukan pesta seperti itu ya, jumlahnya banyak dan ini bukan yang pertama kali terungkap di media, dan yang tidak terungkap lebih banyak. Jadi di masyarakat LGBT ini, laki-laki suka laki-laki, itu laki-laki lihat perempuan telanjang juga tertarik? Tidak. Ya. Perempuan menikah dengan perempuan, lesbian, itu lihat laki-laki telanjang juga tidak tertarik. Jadi mereka merasa tidak butuh. Tetapi mereka juga sadar bahwa laki-laki dengan laki-laki itu tidak mungkin punya anak. Perempuan dengan perempuan juga tidak mungkin punya anak. Di mana-mana yang namanya anak itu laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami Allah menciptakan kalian itu dari laki-laki dan dari perempuan. Jadi laki-laki dengan laki-laki nggak mungkin jadi anak, perempuan dengan perempuan nggak mungkin jadi anak. Mereka sadar itu. Karena itulah di masyarakat yang menerima LGBT, maka nanti ada adegan menyewa rahim. Jadi laki-laki yang menikah dengan laki-laki nanti akan mencari perempuan yang mau dibayar, kemudian diambil sel telurnya, kemudian satu di antara laki-laki ini mana yang spermanya lebih sehat, lebih baik, diambil untuk kemudian dipertemukan dengan sel telur ini di laboratorium, namanya bayi tabung. Nanti kalau sudah terjadi pembuahan diambil baru ditaruh di dalam rahim perempuan itu. Sampai nanti melahirkan diambil sama dua laki-laki ini, perempuan itu dibayar. Seperti itu prakteknya laki-laki dengan laki-laki kalau pengen punya anak di dunia barat. Jadi mereka itu nggak tertarik sama laki-laki, sama perempuan, telanjang bulat saja nggak tertarik, apalagi telanjang kotak, apalagi lonjong ini, nggak tertarik. Tapi pada saatnya mereka tetap butuh, karena mereka ngerti kalau nggak pakai perempuan nggak punya anak. Demikian juga nanti perempuan dengan perempuan, mereka nggak mungkin punya anak. Maka di masyarakat yang menerima LGBT, akhirnya mereka punya namanya bank sperma. Jadi perempuan dengan perempuan nanti mereka akan mendatangi bank sperma, kemudian salah satu di antara perempuan itu mana yang nanti rahimnya lebih baik, lebih sehat, kemudian mereka lihat foto-foto, mau cari spermanya siapa? Bintang film, pemain sepak bola, bisnismen, politikus, atau penyanyi. Kan rata-rata yang laku itu. Ustadz nggak masuk. Dan kalau Ustadz masuk berarti tersesat gitu ya di situ. Itu akhirnya mereka lihat-lihat gambar, akhirnya cocok, kemudian membeli, kemudian ditaruhlah di rahim perempuan yang setelah dipilih rahimnya itu, nanti begitu sudah lahir ya sudah mereka menganggap itu anak mereka, padahal bukan. Nah di sini kan berarti laki-laki tetap dibutuhkan, perempuan dibutuhkan. Cuma laki-laki di spermanya, perempuan di rahimnya, tidak di kemanusiaannya. Padahal Islam nanti menggambarkan bagaimana seorang perempuan kalau mengandung anak itu wahnan ala wahnin. Semakin lama usia kandungan semakin lemah dirinya, wakurha dan berat. Itu yang membuat perempuan itu punya hubungan kuat dengan bayi yang dia lahir, yang dia kandung. Jadi nanti kalau seorang perempuan yang masih normal naluri keibuannya berpisah dengan anaknya, maka seperti ibunya Musa ketika menghanyutkan Musa itu, fuadu ummi Musa farigha, maka hatinya ibunya Musa itu tiba-tiba menjadi kosong, kayak orang gila, kayak memandang tapi hampa karena melihat anaknya dihanyutkan. Jadi normalnya kalau perempuan itu berpisah dengan bayi yang dia kandung, itu akan merasa kehampaan. Nah tapi di dunia mereka dibayar, kamu sudah mengandung anaknya 9 bulan dibayar berapa ratus juta, kemudian diambil. Anda bisa bayangkan bagaimana manusia tapi tidak dihargai kemanusiaannya, dia cuma dihargai sel telurnya. Jadi kalau konsekuensi kita Indonesia nanti menerima perilaku seperti ini, maka akan muncul hal-hal seperti itu, akan mulai muncul bank sperma, akan mulai muncul perempuan-perempuan yang rela disewa rahimnya. Kalau kita berpikir normal, itu menjijikkan. Nah karena itu maka aslinya pada masyarakat yang menolak perempuan atau tidak tertarik dengan perempuan, kaum gay, atau pada masyarakat lesbian yang menolak laki-laki pun akhirnya toh membutuhkan lawan jenis mereka. Maka konsep dasarnya Islam adalah laki-laki dan perempuan itu terjadi tolong menolong. Ba'duhum awliya'u ba'din, ba'du mim ba'din. Cuma kerjasama antara laki-laki dan perempuan nanti akan berbeda pada
level praktisnya tergantung pada akidah yang dipilih. Jadi kalau akidahnya orang beriman, maka laki-laki dan perempuan saling tolong menolong dalam hal, perhatikan ayatnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka tolong menolong untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Yuqimuna sholat, mendirikan sholat, yu'tuna zakat, menunaikan zakat, wa yuti'una wa rasulah. Yuti'una Allah wa rasulah. Kemudian mereka bekerja sama untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi ketika menjelaskan orang-orang munafik, perhatikan, orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka adalah bagian dari sebagian yang lain. Tapi apa yang mereka lakukan kemudian? Ya'muruna bil munkar, menyuruh yang mungkar, wayanhaunil ma'ruf, dan melarang dari yang ma'ruf. Jadi berbeda, sama-sama bekerja sama, tapi kalau orang beriman laki-laki dan beriman perempuan memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, kalau munafik menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Jadi nanti di semua level itu laki-laki dan perempuan bekerja sama. Ada seorang laki-laki yang suka pengajian, dia bekerja sama dengan istrinya. Dek, nanti kita ngadakan pengajian keluarga, kita kumpulkan semua keluarga, kita ngadakan pengajian. Oke, apa yang kamu lakukan, Mas? Aku nanti akan mencari ustadz, kemudian akan menjemput ustadz itu dan mengantarkan pulang. Terus aku ngapain, Mas? Kamu nyiapkan tempat, kamu sama anak-anak nyiapkan karpet, habis itu kamu bikin snack untuk hidangan nanti malam. Ya, Mas. Akhirnya suami istri ini menjalankan pengajian, tugasnya yang laki-laki menjemput ustadz mengantar pulang, tugasnya yang perempuan menyediakan snack dan tempat yang nyaman. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan pengajian itu. Tetangganya sama, suami istri. Mas, esok acara ulang tahun, ngundang kocok-kocok ora? Iya. Lah kowe ngopo, Mas? Aku tak main organ, lah aku ngopas kowe sing nyanyi, gitu loh. Akhirnya betul terjadilah ulang tahun, yang laki-laki ngorjeni, yang perempuan nyanyi, kan sama-sama bekerja sama. Nanti kalau yang laki-laki dukun, ya dia bakar menyan, kemudian jopo-jopo montrol, lah sing wedok ngopo? Ya sing tuku menyang nang pasar, kan gitu akhirnya. Jadi aslinya laki-laki dan perempuan tetap akan bekerja sama, cuma bentuknya apa tergantung akidah yang dipilih. Termasuk tadi lesbian dan gay juga akhirnya tolong menolong, yang satu merelakan rahimnya, yang satu merelakan spermanya, kan begitu. Jadi konsep dasarnya laki-laki dan perempuan itu apa? Tolong menolong. Oke, karena mereka berbeda. Sekarang kita ke sini. Nah, karena konsep dasarnya tolong menolong, yang perlu kita pahami adalah tidak semua tolong menolong itu baik. Ya seperti tadi pada kasus lesbian dan gay tadi, tolong menolong mereka justru memunculkan kemurkaan karena mereka merasa laki-laki menikah dengan laki-laki toh nanti bisa punya anak kok. Perempuan menikah dengan toh nanti bisa punya anak kok. Jadi mereka malah merasa tidak salah melakukan itu. Termasuk juga tadi orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka juga tolong menolong kok. Jadi tidak semua tolong menolong itu baik. Ya. Makanya Allah memberikan perintah kepada kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti ada tolong menolong yang nanti hanya akan melahirkan dosa dan permusuhan. Tidak semua tolong menolong itu baik. Tidak semua tolong menolong itu baik. Nah, karena itu maka tolong menolong yang benar itu ketika dasarnya iman. Sebagaimana ayat lanjutannya, wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha keras siksaannya. Jadi tidak semua tolong menolong itu baik. Ya. Menolong mantannya itu kadang-kadang jadi nggak baik loh, Pak, gitu ya. Aku lak gur nulung sapa kowe berarti ra tau melu pengajian ya. Mun pengajian terang ya, tidak semua nolong itu baik. Lah aku itu SMS ke mantanku kan mesake dhek ning masalah, aku nulung. Kowe nulung dhek, kowe menyakiti hatiku kan kowe. Lah nek kowe ora mengabaikan mantanmu, kowe menulung aku. Lah sing arep mbok tolongi sapa? Nulung mantanmu apa nulung istri sahmu gitu loh.
Jadi tidak semua tolong menolong itu baik. Ini perlu dicamkan karena banyak sekali orang berdalih saya menolong. Kan yang rondo mesake tak tulunge. Lah kowe blonjo aku ora cukup arep nolong rondo piye coba misalnya gitu ya. Nah, jadi kalimat menolong itu tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik. Karena kalimat tolong menolong ini sering dipakai untuk membenarkan perilaku salah. Oke. Nah, ketika kita kembali kepada konsep awal bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling tolong menolong, maka unit terkecil dalam konsep tolong menolong itu bernama keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi jenis kelamin laki-laki itu diambil satu, nanti namanya suami, dan jenis kelamin perempuan itu diambil satu, namanya istri. Maka keluarga adalah unit terkecil dalam konsep tolong-menolong dalam Islam. Artinya, ketika seseorang itu menikah, yang laki-laki itu akan menolong perempuan yang menjadi istrinya, dan yang perempuan itu akan menolong laki-laki yang menjadi suaminya. Jadi konsep awal menikah itu saling tolong-menolong. Ya. Laki-laki menolong perempuan, perempuan menolong laki-laki. Jadi nggak ada nanti dalam pernikahan Islami kok yang satu menyakiti yang lain, yang satu mendolimi yang lain, itu nggak bisa. Nek begitu nggak usah nikah. Karena menikah itu hasilnya konsep dasarnya kamu menolong aku menolong kamu. Nah karena konsepnya tolong menolong, perhatikan ini. Fa innal insana laulam yakun lau syahwatul waqa la ta'adzara alaihi al-aisyu fi manzili wahdahu. Sungguh seandainya seorang manusia sudah tidak memiliki syahwat seksual, tidak bisa melakukan aktivitas ranjang, dia tetap akan kesulitan hidup sendirian di rumahnya. Jadi meskipun seseorang itu sudah tidak pengen tidur bersama lawan jenis, sudah tidak punya hasrat seksual, dia tetap tidak bisa menjalani hidup dengan nyaman ketika sendirian. Karena kebutuhan dia terhadap lawan jenis bukan hanya masalah seksual. Coba Mang bayangke, kalau kira-kira tetangga Anda seorang duda berumur 65 tahun menikah dengan janda 60 tahun, apa komentar Anda? Anda mendapatkan undangan mantenan. Ya, mantene luwih tua timbangane naipe karo saksine. Ya, mantene sing lanang umure 25 tahun, duda sing wedok 60 tahun. Saksine putune umure lagi 15 tahun karo 17 tahun. Ya, terus naipe anyaran umure lagi 35 tahun. Apa yang Anda lihat dari pernikahan ini? Rata-rata ngece. Wis tua tak nikah semekean men semambu lemah, gitu ya Pak ya. Gitu loh. Anda salah. Saya pernah punya murid ngaji, seorang laki-laki berumur 70 tahun dan ditinggal mati istrinya. Kemudian dia mendatangi saya dan mengatakan, Ustadz, tolong saya dicarikan istri, saya sekarang menduda. Anda bisa bayangkan 70 tahun. Kemudian dia bercerita begini, Ustadz, saya sudah tidak melakukan hubungan seksual di atas ranjang, tapi saya tetap butuh istri. Jadi rumah beliau itu mang bayangke nek kira-kira 1000 meter full bangunan, mang bayangke. Soalnya dengan omahe nganti semono gitu ya. Tipe 21 ngontrak kan kebangetan gitu ya. Ini 1000 meter full bangunan. Yang separuh sudah disewa orang, tinggal separuh. Kalau saya bangun pagi, kemudian nyapu ngomah, yang rampungin ku awan. Nah ketika selesai, saya lapar, saya haus, nggak ada minuman, nggak ada makanan, nggak punya istri. Saya harus jalan nyari warung, nek buka, nek ora. Terus nanti kalau saya masuk angin, saya ngeroi sapa, wong gur balung tok oyong ini. Terus kalau saya duduk mau ngeteh, ngomong karo sapa, wong ora duwe pasangan. Nanti nek malam sholat tahajud, kemudian saya datang ke pengajian, saya ngajak siapa? Jadi saya menikah lagi itu bukan untuk adegan ranjang Ustaz.
Nanti kalau saya nyapu, istri saya masak, bikin minum, saya istirahat, nanti bisa minum bersama, makan bersama. Nanti kalau saya masuk angin, ada yang ngeroi. Jadi kalau saya buka badan, gur kari balung tok, nek yang ngeroi bojo kan raisin. Nanti kalau malam saya tahajud ada yang mengingatkan, kalau sakit ada yang merawat, kalau datang berangkat pengajian, saya ada yang saya ajak. Nek duduk, saya bisa ngajak ngobrol. Jadi waktu itu membuka cara berpikir saya, menerjemahkan kalimat ini. Menungso kuwi najan wis ora iso turu bareng, tetep ora iso urip ijenan kanthi becik, ora iso. Karena kebutuhan dia terhadap lawan jenis itu bukan sekedar untuk tidur. Jadi kalau Anda menemukan orang tua menikah terus ngolok-olok, karena dalam bayangan jenengan nikah ki sama dengan turu gitu loh. Enggak begitu. Jadi siapa di sini yang punya bapak duda atau ibu janda? Kalau memang menikah, lah monggo to ya. Mau jenengan yo ora iso ngopeni kok. Sing ora mutu kuwi bocah ra tau mulih nyang luar kota ning larang bapake nikah meneh apa ibuke menikah meneh padahal butuh pasangan. Papa tidak boleh menikah lagi, berarti papa tidak setia sama almarhumah ibu. Oh, sinetron banget kowe gitu ya. Le bapakmu nyang omahku ya ning lorone ning kesele. Lah nek kowe nyang Jakarta ra mulih le ngopeni sapa? Le nggake wetang sapa sing ngeroki sapa? Mbok do dadi anak duraka ngono lho. Sedangkan kalau anak di rumah saja le ngopeni wong tua karo le ngopeni bojo kuwi beda, Pak. Jadi kalau ada bapak atau ibu yang sudah tua sakit, itu kalau nanti yang ngopeni anake karo sing ngopeni bojone ki beda. Kalau bapaknya sakit terus nanti punya istri, nanti naruh minum, Pak niki unjukane. Nanti kalau dilihat minumannya itu belum diminum, nggih ampun ngoten Pak, nek dengan mboten ngunjuk nggih malah tambah gerah. Monggo kula unjukke. Nanti kalau naruh makanan ditinggal sebentar kok belum dimakan, monggo lenggah kula dulang. Bojo ki nek ngopeni ngono kuwi. Nek anak iki gur nyeleke wedang, Pak niki wedange kula tak mangkat kerja. Tekan mulih kok sore ora obah ra apa kok. Bar kuwi tukoke jenang taruh keke piring sampinge, Pak niki jenange kula tak mangkat kerja. Ora ndulangke kok. Kowe wis cerita karo tangga-tangga, aku kurang ngopeni-ngopenian bapakku, kurang ajar kowe ya. Wong adeganmu gur nyeleke piring karo gelas kok ngomong ngopeni lho ya. Anak-anakku loh banyak yang adegan mereka tuh cuma naruh piring sama gelas di samping orang tua itu mengatakan ngopeni wong tua. Kalau niatmu cuma wong nek bapakku nikah meneh warisanku sudo, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi pikiranmu gur bondo asline. Kamu tidak berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi kalimatnya ini, meskipun manusia sudah tidak mampu melakukan aktivitas seksual, dia tetap nggak bisa hidup sendiri. Karena hidup itu nggak cuma aktivitas seksual. Ayo, mulai kapan rondo karo duda dikelompokke dinikahke saiki? Ayo. Mang takoni sing duda karo rondone abot asline. Urip ijenan ki abot, masak sendiri, nyuci sendiri, ngeroki sendiri. Abot, Pak. Jadi ini untuk membuka bahwa sebenarnya kebutuhan kita pada pernikahan itu bukan cuma untuk tidur gitu loh. Bukan untuk tidur saja. Ya, karena itu maka ketika kita membangun pernikahan, yang harus kita lakukan adalah membuat agar pernikahan itu menjadi pernikahan yang nyaman dijalani. Karena itulah agar tidak terjadi kedoliman, suami mendolimi istri atau istri mendolimi suami, di dalam Islam dikenalkan konsep hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajibanmu adalah hak pasanganmu. Apa yang menjadi kewajiban pasanganmu adalah hak dirimu. Nah, ketika hak dan kewajiban ini seimbang, orang menjalin pernikahan itu enak. Karena dia berkorban, melakukan kewajiban, tapi dia juga mendapatkan haknya. Yang nanti rumah tangga tidak nyaman dijalani itu ketika orang merasa berkorban sudah banyak, ning ra itu apa-apa. Oke. Perhatikan ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Celakalah mutaffifin itu.
Siapa mutafifin? Orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idaktalu ala nasi yastawfun. Ketika mereka menerima timbangan atau takaran dari orang lain minta dipenuhi. Wa idza kaluhum awazanuhum, dan kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain yukhsirun, mereka mengurangi. Ini loh mutafifin. Kalau berhubungan dengan haknya minta penuh, tapi kalau menjalankan kewajibannya dia mengurangi. Masyarakat kita sebenarnya banyak yang melakukan ini, tapi kadang-kadang kita tidak teliti bahwa itu terjadi di masyarakat. Ada ibu-ibu beli kelengkeng misalnya, berapa harganya? 15.000 Bu sekilo. Ya udah saya beli 2 kilo ya. Ya ditimbang 2 kilo, dia ngasih 30.000. Pas toh. Karena mengatakan sekilo 15.000, ketika dia minta 2 kilo berarti 30.000. Ditimbang 2 kilo selesai. Pas. Tapi kan kadang ada ibu-ibu yang kreatif, juga dewe nambahi, gitu loh Pak. Gen anget jare. Itu loh, gue orang anget, gue berarti 2 kilo lebih, maksudnya begitu. Nah lebih itu kudunya yang regane. Itu tidak boleh Anda lakukan. Kalau Anda lakukan, maka timbangan yang lebih itu menjadi haram Anda makan. Wong dengan bayarnya 30 itu untuk 2 kilo kok sing digawa 2 kilo punjul saon. Oh. Sing saon kuwi salah, itu enggak halal itu. Agar halal jenengan harusnya minta pedagangnya yang nambahi. Mas, 2 kilo berarti 30.000, tak kei 2 kilo. Ning nyawangan rupaku Mas. Lah ngopo Bu? Mosok rupaku kaya korban bencana alam ini ora mbok mesake gitu loh. Mbok tambahi to Mas. Jadi biar dia yang nambahi, bukan Anda. Kalau Anda yang nambahi berarti Anda membayarnya sesuai 2 kilo, tapi Anda mintanya lebih dari 2 kilo. Itu mutafifin namanya. Ada ibu-ibu yang beli gula ke pasar legi 1 sak, ditulis di situ 25 kilo. Terus dia timbang sekilo. Tiba era dadi selawe Pak. Karena ibu ini nggak pernah belajar fisika, ada yang namanya penyusutan. Rak mungkin jenengan kulaan bensin selawe liter ditimbang diisi seliter persis itu nanti dadi selawe, rak mungkin. Mesti ada penyusutan di situ. Terus ibu ini berpikir, loh kok dadi ini 4,5. Nah akhirnya apa? Dia kreatif, disudo sak sendok, dadi selawe punjul malahan. Gitu loh Pak. Akhirnya dia jual gula pasir sekilo 12.500. Kuwi ora sekilo ya Markona, kuwi sekilo kurang sak sendok. Lah kula nek dadi sekilo berarti rugi. Ya ora rugi, regane dipundakke. Lah liyane 12,5 mosok kula 13.000 dhewe ya ngomong ngono aku 13.000 liyane 12,5 ning timbangan to ngono aku bobote antep ngono. Mendidik masyarakat biar paham bahwa ada kecurangan di dalam gula-gula yang mereka bikin itu. Kan banyak toh terjadi kayak gini tuh. Jojo malah wong melu pengajian pengiki. Anda beli bensin di pos di SPBU, kemudian Anda taker pakai itu botol-botol itu. Anda harus tulis harga per botol. Karena itu enggak 1 liter, enggak ada. Nah, Anda tulis harga per liter berarti sak botol tambah beberapa ciduk. Nek jenengan tetap nulis harga 1 liter, jenengan mutafifin. Hak orang Anda kurangi, wong reneng seliter kok diakoke seliter. Ini kan sebenarnya di masyarakat banyak kejadian seperti itu, tapi kita diem saja. Nggak bener ini, curang namanya. Jadi mulai besok tulis harga per botol. Ayo sapa sing dodolan bensin yang omah. Wong ora dileteri wong kudu disedot nganggo apa jenenge? Selang terus dikira-kira mulane botol loro jajar wae ra padha kok iso men ngomong seliter iki lho. Tulis harga per botol. Kalau Anda tulis harga per liter, Anda curang. Ku sing marai anakmu dikandani angel mergo mangan saka duit curang. Itu mutafifin. Nah, ayat ini bisa juga kita pakai dalam konteks keluarga. Celakalah suami istri yang curang. Ketika minta haknya, minta penuh, tapi ketika dimintai kewajibannya mengurangi. Saya pernah dapat
SMS dari seseorang waktu itu. Ustadz, besok Ustadz kan ngisi pengajian di tempat saya toh? Iya, insya Allah. Kenapa? Ustadz, meminta tolong. Istri saya itu kalau diajak tidur nggak mau Ustadz, sukanya menolak. Padahal kan ada hadisnya toh Ustadz, kalau istri menolak itu dilaknat malaikat sampai subuh. Iya, kenapa? Nah, istri saya itu penggemarnya Ustadz. Jadi betul kalau Ustadz nerangkan, kan istri saya manut tuh apa dikatakan Ustadz gitu loh. Oh iya, insya Allah besok saya akan terangkan. Waktu itu logika berpikir saya, yang namanya perumah tangga itu masalah paling banyak yang sampai kepada saya adalah masalah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu bisa berawal dari istri yang menolak ajakan suami tidur. Maka oh iya, nanti saya suruh istri-istri itu untuk mau diajak tidur suaminya, sebab kalau tidak suaminya akan ngejak tidur istri orang. Ya udah saya mau sampaikan. Nggak sampai 10 menit ada SMS lain masuk. Ustadz, suami saya itu kalau ngasih uang belanja tidak cukup. Maka saya membantu ekonomi keluarga dengan menjadi guru di sekolah full day. Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ketika saya pulang, saya capek Ustadz. Tapi suami saya minta saya melayani di atas tempat tidur. Boleh nggak saya menolak ajakan suami kalau saya capek? Tidak tahu kenapa pada waktu saya berpikir, iki ketoke sing SMS ki mau kuwi bojone gitu loh. Bojone. Lah nek tak jawab lewat WA marai padu. Sing lanang gelo ngerti ya kok ngene ustadmu nek kowe ora gelem dijak turu dilaknat malaikat sampai subuh. Engko sing wedok yang ngetokke lho kandhane ustadku ora apa-apa nek kesel nolak awang coba. Podo-podo SMS dari saya. Nanti terakhir jam piro karo jam piro kan gitu. Kowe nampa jam piro, aku nampa jam piro kan gitu. Sing siji Telkomsel, yang satu XL. Jadi sing carry ngene sing wedok ning terkirim ngene sing wedok sik karena jaringannya lebih lancar gitu ya. Nggak bisa masalah itu. Oke, besok kita terangkan. Itu salah satu kenapa saya tidak mau membalas pertanyaan lewat SMS atau WA. Saya maunya ketemu langsung karena banyak yang bisa kita gali ketika kita ketemu langsung. Oke, akhirnya saya ngisi pengajian pada waktu itu. Saya katakan, Bu, ojo kemayu ya Bu ya. Di luar, godaan bagi laki-laki itu banyak. Yang lebih cantik dari ibu itu di luar banyak, yang asli maupun yang palsu. Kalau suami Anda ganteng, maaf, sing seneng ora gur wong wedok tok, wong lanang saiki ya seneng gitu loh. Bahaya itu. Jadi perempuan makin tersisih karena laki-laki ternyata suka laki-laki juga sekarang. Maka Islam mengajarkan ketika laki-laki sudah tanda petik ereksi, bangkit birahinya harus segera disalurkan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan idza qamadza karu amiyatil basar. Kalau laki-laki sudah ereksi matanya buta. Jadi laki-laki itu kalau sudah hasratnya naik tidak bisa lama-lama, dia cuma pengen segera menyalurkan. Maka dalam Islam kalau bapak itu pulang dalam keadaan sudah banget, maka istri disiapkan untuk melayani suami. Maka hadisnya berbunyi idza da'a rajulu imra'ata ila firashihi fa abat ataji'a fa bata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikah hatta tusbih. Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istri menolak ajakan suaminya itu, kemudian suami tidak ridho, marah kepada istrinya, maka istri itu dilaknat malaikat sampai subuh. Itu ada beberapa bapak sing nonton nganti itu. Nanti mandok-mandok gitu. Karo jenggote nganti dilus-lus gitu. Mungkin ada beberapa bapak sing berniat nek seumur hidup boleh ngapal ke satu hadis iki sing diapalke gitu. Mantep. Mungkin beberapa bapak WA bojone tuh ustadzmu rungokno gitu loh. Gitu. Nek direkam jelas nanti tinggal minta panitia. Gitu. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, baru saya bilang tapi
ning sih po ning tias gitu ya. Tapi untuk bisa mempraktekkan hadis ini ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki kalau ingin pakai hadis ini? Kamu kalau tak ajak tidur nggak mau dilaknat malaikat sampai subuh loh Bu. Apa? Istri cuma di rumah, sing golek duit lan blonjo ki wong lanang. Jadi laki-laki keluar rumah nyari uang, istrinya tinggal di rumah, dandan, luluran, kungkum nganti medok ngono kae. Ya manicure, pedicure, facial ngono kuwi lho, Mbak. Krembat wis sak perno-pernone lah perawatan perempuan. Nanti suami datang, "Ayo, nek ra gelem dilaknat malaikat subuh." "Nggih, Mas." Ngono gitu loh, Pak. Kenapa Islam mewajibkan istri melayani suami? Karena Islam mewajibkan suami menafkahi istri. Jadi dalam kasus-kasus ketika suami nafkahnya tidak cukup, kemudian istri membantu keluar rumah mencari nafkah, berarti istri kan mengerjakan kewajiban suami. Karena dalam Islam tidak ada perintah istri mencari nafkah, itu nggak ada. Jadi kalau ada istri keluar rumah mencari nafkah, itu membantu suami. Lah nek engko mulih rodok kesel sithik mbok yo mudeng to Mas, Mas gitu loh. Ayo Dek turu. Kesel Mas, ya wis esuk bar subuh ya. Ngono loh. Kan tidak ada dalilnya, tidur itu harus malam tuh nggak ada dalilnya. Bar subuh ya entuk, bar ngasar ya entuk, bar duhur ya entuk, duha ya entuk. Yang penting apa? Ra ngerti wong liya kan gitu. Ora kok terus wis yang wedok kesel, blonjone sing wedok luwih akeh timbangane sing lanang nganggo dalil sisan gitu loh. Kowe nek nek ora gelem memenuhi kewajiban sebagai istri ketika suami meminta maka dilaknat malaikat sampai subuh. Wes sing wedok gurih nangis tok. Nek sing wedok pengajian, "Mas, aku dilaknat malaikat sampai subuh nek ora gelem turu karo kowe. Nek kowe ora blonjo aku dilaknat malaikat sampai hari kiamat." Ayo sewendi gitu loh. Jadi dalil ini hanya berlaku pada suami yang sudah menafkahi istri, istri nggak mau. Itu betul dilaknat. Tapi kalau istri nggak dinafkahi, kok dia pakai dalil ini? Ya Allah Mas, kowe siap tanggung jawab di hadapan Allah apa piye? Itu dolim namanya. Sing tak critake wong Sukoharjo, wong Karanganyar padha wae. Model-model kok kene wong lanang iki akeh, Pak. Jadi kita termasuk kategori mutafifin. Nah, yang menarik dalam konteks hak dan kewajiban suami istri itu apa? Yang menarik adalah apa yang menjadi kewajiban suami itu langsung menjadi hak istri. Dan apa yang menjadi kewajiban istri langsung menjadi hak suami. Karena tidak ada orang ketiga di antara mereka. Beda misalnya di perusahaan. Misalnya Anda jadi karyawan. Terus kemudian Anda tidak puas dengan gaji yang ada. Terus dengan demo. Nuntut kenaikan gaji. Maaf. Nanti Anda diterima. Kemudian negosiasi tentang kenaikan gaji. Itu yang menerima Anda adalah yang pihak manajemen, bukan owner, bukan pemilik. Dan pihak manajemen itu aslinya podo-podo karyawan, guru dengan yang pabrik, yang kantor. Jadi yang nego itu sesama karyawan sebenarnya. Ownernya jalan-jalan di Cina sana. Tapi ketika suami istri tidak. Misalnya begini, kewajiban suami menafkahi istri, kewajiban istri melayani suami. Misalnya begini. Maka ketika suami tidak menafkahi istri, istri langsung tidak mendapatkan haknya. Ketika istri itu kewajiban melayani suami, kalau sampai istri nggak melayani suami, suami langsung pulang ke rumah tidak mendapatkan haknya untuk dilayani. Makanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kalau sampai tidak mau belajar tentang hak dan kewajiban, itu langsung tidak nyaman dijalani. Kenapa? Karena kalau kamu tidak melakukan kewajibanmu, berarti hakku tidak aku dapatkan. Sedangkan ilmu tentang hak dan kewajiban ini harusnya menjadi ilmu yang sudah dipahami sebelum menikah. Jadi dulu ada seorang bapak datang menemui Rasulullah, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ibnati hadilam tatazawaj." Ya Rasulullah, anak perempuan saya itu nggak mau nikah. Tolong nasihati dia agar mau menikah. Rasul kemudian mengatakan pada perempuan ini, "Aji abaki, taatilah orang tuamu, taatilah bapakmu. Kalau kamu bisa menikah dan membuat bapakmu bahagia, kenapa tidak kamu lakukan? Nikahlah." Tapi perempuan mengatakan, "La, hatta tukhbiruni ma haqqu zauji ala zaujatihi."
Tidak Rasulullah, saya tidak mau menikah sampai Anda menerangkan kepada saya apa haknya seorang suami dari istrinya, apa kewajiban seorang istri kepada suaminya. Nah, dialog ini menunjukkan bahwa perempuan ini tidak mau menikah sebelum dia tahu apa kewajiban dia sebagai istri nantinya. Nah, ini menunjukkan bahwa harusnya laki-laki atau perempuan sebelum menikah sudah tahu nanti saya jadi suami, kewajiban saya apa saja. Nanti saya menikah jadi istri, kewajiban saya apa saja. Agar dia tidak hanya bicara tentang haknya tapi nggak ngerti kewajibannya. Ya tadi nganggo dalil, kok nek ora gelem diajak turu dilakukan mereka sampai subuh. Nek nek pakai dalil masalah kewajiban nafkahi, ya aku ora duwe tok. Lho piye to? Nek gampang men ngomong kaya ngono gitu loh. Lah Dedit mulanya kerja esuk tekan sore, ngerti ra Dedit yang omah turu wae. Gitu loh. Nah, banyak sekali di masyarakat saya temukan laki-laki dan perempuan itu tidak paham apa kewajiban mereka. Padahal Islam, ya ini perhatikan surat Al-Baqarah 222, walahunna mithlu ladzi alaina bil ma'ruf. Dan lahunna bagi para istri itu mithlu ladzi alaihina, mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang mereka pikul bil ma'ruf secara patut. Walahunna ala rijali minal haqqi mithlu ma lirijali alaihinna. Dan bagi para istri itu ada hak atas suami mereka sebanding dengan hak para suami atas mereka. Oke, lanjut dulu. Makna dari ayat itu adalah yattaqunallaha fihinna kama alaina ayatakinallaha fihim. Maksud dari itu adalah, wahai para suami, bertakwalah kamu kepada Allah tentang istri-istri kamu. Jadi bagaimana cara kita bertakwa sebagai seorang suami? Kerjakanlah kewajiban-kewajiban sebagai suami. Kama alaihina ayatakinallahu fihim, sebagaimana para istri wajib bertakwa kepada Allah mengenai suami mereka. Bagaimana cara perempuan bertakwa kepada Allah sebagai istri? Kerjakanlah kewajibanmu sebagai istri. Misalnya tadi seorang suami kewajibannya apa? Kewajibannya menafkahi istri. Dadi yo piye carane nek wis dadi bojo kuwi nyambut gawe. Temenan. Berapapun nanti hasilnya, itu lebih mudah dikomunikasikan kepada istri. Aku wis kerja, Dek, kowe ngerti dhewe aku metu saka omah esuk tekan sore. Entuke gur semene, takdiri hari ini rezeki kita segini. Itu jauh lebih bisa diterima daripada Anda cuma tidur di rumah. Karena itulah maka kesolehan laki-laki sebagai suami tidak sama dengan kesolehan laki-laki sebagai pribadi. Kalau sebagai pribadi kesolehannya maca Quran, sholat tahajud, ya maca Quran sehari 1 juz, tahajud tiap malam, terus kemudian poso Senin Kemis. Kalau Anda menemukan laki-laki seperti ini, itu namanya laki-laki soleh. Tapi tidak semua laki-laki itu adalah suami soleh, meskipun semua suami pasti laki-laki. Gitu. Kalau nanti kita merujuk kepada Al-Quran, ternyata kesolehan suami yang pasti laki-laki itu ada pada satu, membimbing keluarga, dan yang kedua memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi kalau pernah ada ibu-ibu datang ke tempat saya begini, Ustadz, sebenarnya suami saya itu orang yang soleh, tapi gimana ya Ustadz, saya tetap harus kesini untuk konsultasi. Lah kan saya bingung, lah nikah karo suami soleh kok rone konsultasi ki piye? Kan kalau sudah dapat suami soleh tinggal menjalani rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, apa njaluk diganti laki-laki yang tidak soleh? Ibu itu gimana toh? Punya suami soleh kok datang ke sini konsultasi? Kan harusnya ibu tinggal menjalani rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, suami ibu soleh kok. Iya Ustaz, suami itu soleh, tapi nah itu saya tanya, solehnya di mana ibu? Suami saya itu kalau puasa Senin Kemis sehari baca Quran 1 juz, kemudian kalau malam ya tahajud. Lah terus yang menjadi keluhan jenengan apa? Nah niku wonge malas nyambut gawe. Jadi nek golek duit ngoten mboten semangat. Akhirnya kan kebutuhan meningkat. Lah nek pas ngoten ditak jaluk duit itu ora duwe ditalesane. Bu, niku lanang mboten soleh. Jadi laki-laki soleh itu baca Quran, sholat tahajud, kemudian sholat 5 waktu ke masjid, puasa Senin Kemis.
Laki-laki soleh seperti nggak perlu punya istri juga tetap soleh toh. Kalau akhirnya mereka menikah dengan perempuan, berarti kesolehannya adalah kesolehan yang bisa dirasakan oleh orang yang dia nikahi. Maka kesolehan laki-laki sebagai suami, bima faddala ba'dum ala ba'din, Allah telah melebihkan laki-laki dalam hal memimpin, maka gunakan itu. Amirina nahina, memberi perintah dan memberikan larangan, memimpin keluarga. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Jadi laki-laki soleh itu beda dengan suami soleh. Meskipun suami pasti laki-laki, tapi tidak semua laki-laki menjadi suami yang soleh. Nah, dengan Muhammad terserah. Demikian juga perempuan soleha itu bukan hanya sekedar bagaimana dia puasa, kemudian tahajud, baca Quran. Itu perempuan soleha, tapi istri soleha tidak selalu seperti itu. Istri soleha kesolehannya harus bisa dirasakan suaminya apa? Mentaati suami, melayani suami, menjaga kehormatan diri ke suaminya tidak ada di rumah. Gitu. Jangan bingung. Jadi kalau ada laki-laki yang maca Quran sregep, poso Senin Kamis sregep, tahajud sregep, ini ora sregep nyambut gawe, ya ora kudu ndek bojo to, Mas. Maca Quran terus, saiki sak juz tinggalnya dadi 2 juz ngono lho. Tapi kamu nggak perlu menikah kalau akhirnya dengan menikah kamu malah tidak urus terhadap nafkah kepada istrimu. Mbak, kamu juga nggak perlu ndek bojo to, Mbak. Nek kowe duwe bojo ora tau ngladeni. Nek dikongkon bojomu ra manut, kowe malah manut omongane wong liya. Kamu nggak perlu jadi istri kalau kamu tidak taat sama suami, karena kewajiban itu mentaati suaminya. Menerima laki-laki sebagai suami itu bukan cuma menerima nafkah bulanan, tapi juga menerima kepemimpinannya. Itu nanti kita bahas di level berikutnya. Level TV suatu abad nek materi ini gitu ya. Ini materi lagi di awal-awal. Makanya cara bertakwa kepada Allah sebagai suami, kerjakan kewajibanmu, karena kewajibanmu adalah hak istrimu. Cara bertakwa sebagai istri adalah lakukan kewajibanmu, karena kewajiban adalah hak suamimu. Ketika ini tidak terjadi, dolim, dan dolim itulah yang menyebabkan rumah tangga tidak sakinah. Sebagaimana tadi Imam Al-Jazairi mengatakan, sakinah mawaddah orang itu pasti akan muncul, wong Allah yang memunculkan. Illa idza dzalama mahdumal akhar, kecuali kalau salah satu di antara suami atau istri ini mendolimi pasangannya. Nah, mendolimi itu apa? Ketika Anda tidak mengerjakan kewajiban Anda cuma minta hak Anda. Karena prinsip dasarnya pernikahan itu apa? Tolong menolong, bukan menindas, bukan mengalahkan yang lain. Dan ketika mengatakan menindas bukan berarti laki-laki menindas perempuan tok loh. Banyak juga loh perempuan yang menindas suami. Ketika bicara tentang KDRT, ojo mengbayangke wong lenang ngeplaki wong wedok tok loh. Eneng loh kemarin wong wedok ngeplaki wong lanang. Sing lanang penyanyi, sing wedok atlet karate. Ayo. Nah itulah, nek belum siap memahami hak dan kewajiban, ya kamu tidak usah menikah dulu. Karena kalau orang menikah tanpa ilmu hak dan kewajiban, sangat-sangat mungkin dia mendolimi pasangannya. Kemarin kan terjadi toh, orang yang di Amerika 9 tahun setiap bulan mengirimi uang 35 juta kepada istrinya. Ternyata setelah 9 tahun pulang, itu kena di total berarti kan 2 miliar lebih. Lalu katakan ngomah kok omahe tetep kaya ndek mben. Begitu ditanya duitnya sing 2 miliar pun dulu nyang ngendi wujude apa, ora iso jawab. Ternyata malah dipakai selingkuh dengan laki-laki lain. Ini suaminya marah, akhirnya apa? Bunuh istrinya itu. Padahal waktu di Amerika dia terkenal sebagai orang yang soleh, rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat tahajud. Tapi emosi Pak, kenapa? Terdolimi, lah aku nyambut gawe, tak rewangi ora turu karo kowe 9 tahun, kowe malah turu karo wong liya. Itu loh Pak. Wong karangannya rung metu nggon koran wae, bukan berarti ra eneng gitu loh. Rung metu nggon koran wae gitu. Begitu. Nah, jadi kita sudah belajar yang namanya pernikahan itu syariat Allah. Kalau kita manut aturan Allah, insya Allah sakinah mawaddah orang pasti akan hadir dalam pernikahan kita. Jadi kalau sampai tidak hadir, mesti ada yang salah. Resepnya itu resep baku zaman Nabi sampai para ulama menjalankan itu dapat sakinah mawaddah warahmah kok. Nah kita mencoba mengurai. Mungkin kamu belum bisa menerima takdir jodoh, satu. Mungkin kamu salah niat, luruskan.
Mungkin kamu tidak menjaga kesolehan, karena menikah itu bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Orang cuma soleh seminggu, setelah itu ternyata tidak soleh. Manten anyar sholat lima waktu yang masjid, dan anak siji ra sholat ya oke toh gitu loh. Nah, terus malam ini bisa jadi itu muncul karena di antara suami istri itu ada yang mendolimi pasangannya. Nah, agar tidak terjadi kedoliman, Islam mengaturnya dengan hak dan kewajiban. Kalau hak dan kewajibannya seimbang, insya Allah perasaan menjadi nyaman. Lah nanti seperti apa haknya, kewajiban seperti apa, ya insya Allah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah, karena materi keluarga sangat luas dan kita akan meredeli kecil-kecil, tapi jujur justru karena kecil-kecil itu banyak diabaikan. Nah, kita seringkali baru tersadar ketika penjelasan, karena saya menemukan banyak rumah tangga yang bermasalah karena melanggar di yang kecil-kecil seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.